so I would fail, but I'm not giving. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Wijaya dari Prodi Manajemen Pendidikan Islam. Yang saya hormati kepada dosen pengampu Ulumul Quran, yaitu Dr. Ahmad Idopi SPD MPD. Baik, saya di sini akan menjelaskan tentang pengertian Ulumul Quran. Adapun Ulumul Quran berasal dari bahasa Arab, yaitu dari kata ulumul dan Al-Quran. Kata ulumul merupakan bentuk jamak dari kata ilmu, yang artinya mengetahui. Ilmu yang dimaksud di sini sebagaimana yang dijelaskan Abu Sya'bah adalah sejumlah materi bahasan yang dibatasi satu tema atau tujuan. Adapun Al-Quran sebagaimana didefinisikan ulama fikih dan ulama bahasa adalah kalamullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang lafal-lafalnya mengandung mukjizat, bacaannya mempunyai nilai ibadah. Diturunkan secara mutawatir dan ditulis pada mushaf, mulai dari surat Al-Fatihah sampai surat An-Nas. Baik, definisi Ulumul Quran menurut para ulama. Yang pertama yaitu menurut Panna Al-Qur'an. Ulumul Quran adalah ilmu yang mencakup pembahasan yang berkaitan dengan Al-Quran dari sisi informasi tentang asbab nuzul, sebab-sebab turunnya Al-Quran, kodifikasi, dan tertib penulisan Al-Quran, ayat-ayat yang diturunkan di Mekah dan ayat-ayat yang diturunkan di Madinah, dan hal yang lain berkaitan dengan Al-Quran. Adapun yang kedua yaitu menurut Muhammad Abdu Azhim Az-Zarqani, Ulumul Quran adalah beberapa pembahasan yang berkaitan dengan Al-Quran dari sisi turunnya, urutan-urutan, pengumpulannya, kodifikasi, cara membaca, penafsirannya, kemudian nasi, masuk menolakkan hal-hal yang dapat menimbulkan keraguan terhadapnya, serta hal yang lainnya. Adapun pokok pembahasan Ulumul Quran yaitu seperti ilmu adab tilawah Quran. Jadi membaca Al-Quran itu harus ada tilawahnya atau ada ilmu peradabannya, seperti yaitu ilmu tajwid, ilmu muwatin, atau ilmu tawarhi, ilmu asbabun nuzulnya. Itu ada peraturan-peraturannya dalam membaca Al-Quran. Adapun sejarahnya perkembangan Ulumul Quran yaitu pada masa Nabi, segala masalah selalu dikembalikan kepada Nabi. Karena itu kebutuhan Ulumul Quran pada masa itu tidak dibutuhkan. Setelah beliau wafat, kepemimpinan umat Islam berada di tangan Khalifah Rasyidin. Mulailah muncul adanya ilmu Al-Quran. Baik, lanjut saya akan menjelaskan tentang nuzul Quran. Ada 3 poin pokok dari pengertian asbabun nuzul. Yang pertama yaitu cara mengetahui kebenaran asbabun nuzul dan jenis-jenis asbabun nuzul. Adapun pengertiannya, menurut bahasa, asbabun nuzul berasal dari 2 kata yaitu asbabun dan nuzul. Asbabun artinya sebab atau karena, sedangkan nuzul artinya turun. Jadi asbabun nuzul adalah sebab-sebab turunnya ayat Al-Quran. Yang kedua yaitu cara mengetahui kebenaran asbabun nuzul, yaitu asbabun nuzul diketahui melalui riwayat yang disandarkan kepada Nabi Muhammad, tetapi tidak semua riwayat yang disandarkan kepadanya dapat
dipegang. Riwayat yang dapat dipegang ialah riwayat yang memenuhi syarat-syarat tertentu sebagaimana ditetapkan para ahli hadis. Misalkan hadis Bukhari dan Muslim, Ibnu Majah itu hadis-hadis yang sahih, maka termasuk dari asbabun nuzul. Yang ketiga yaitu jenis-jenis asbabun nuzul. Ada 5 asbab jenis-jenis asbabun nuzul. Yang pertama yaitu sebagai tanggapan atas suatu peristiwa umum. Yang kedua yaitu sebagai tanggapan atau suatu peristiwa khusus. Yang ketiga yaitu sebagai jawaban terhadap pertanyaan kepada Nabi. Yang kelima, yang keempat sebagai tanggapan atas pertanyaan yang bersifat umum. Yang keenam sebagai tanggapan terhadap orang-orang tertentu. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang Makkiyah dan Madaniyah. Adapun pengertian Makkiyah dan Madaniyah yaitu suatu surat yang diturunkan kepada Rasul sebelum beliau melakukan hijrah ke Madinah. Sedangkan Madaniyah yaitu surat yang diturunkan kepada Rasul setelah beliau hijrah ke Madinah. Kata Makkiyah dan Madaniyah yaitu berasal dari nama dua kota besar yaitu Mekah dan Madinah. Keduanya kemudian dimasuki ya, maka jadilah Al-Makkiyah dan Al-Madaniyah. Namun para ulama membagi ke dalam 3 kelompok dalam menentukan ayat-ayat Makkiyah dan Madaniyah. Yang pertama yaitu ada 3 peninjauan pemaknaan Makkiyah dan Madaniyah. Yang pertama yaitu pijakan waktu yang paling populer di kalangan ahli tafsir, bahkan telah menjadi kesepakatan di kalangan mereka. Surat atau ayat yang diturunkan sebelum hijrah adalah Makkiyah, sedangkan yang diturunkan setelah hijrah adalah Madaniyah. Dalam hal ini, tempat bukan menjadi ukuran. Misalnya surat Al-Maidah ayat 3 adalah Madaniyah meski diturunkan di Arafah, Makkah. Yang kedua yaitu pijakan tempat. Pendapat kedua mendasarkan klasifikasi atas Makki dan Madani berdasarkan tempat. Jika diturunkan di Makkah berarti Makkiyah, dan jika diturunkan di Madinah berarti Madaniyah. Ketika ada sejumlah ayat yang diturunkan di luar kedua tempat tadi, maka kelompok kedua ini memperluas cakupan tempatnya. Misal, Makkah meliputi Mina, 2 Arafah, 3 Hudaybiyah, sedangkan Madinah meliputi 2 kota saja, yaitu kota Badar dan kota Uhud. Yang ketiga yaitu pijakan khitbah atau sasaran pembicaraan. Pendapat ini mendasarkan klasifikasi berdasarkan seruan yang disampaikan. Jika seruan tersebut ditujukan kepada penduduk Makkah berarti Makkiyah, dan jika ditujukan kepada penduduk Madinah berarti Madaniyah. Namun klasifikasi ini bermasalah jika ternyata seruan tersebut tidak ditujukan kepada salah satunya. Adapun ciri-ciri surah Makkiyah yaitu ada 7. Yang pertama, surat Makkiyah didominasi oleh ayat-ayat pendek seperti juz ke-30, mulai dari surat An-Naba sampai An-Nas. Yang kedua yaitu surat Makkiyah didominasi oleh pembahasan mengenai masalah akidah. Yang ketiga yaitu setiap surat yang di dalamnya mengandung ayat sajadah. Yang keempat, tiap surat yang di dalamnya dinyatakan lafaz kalla. Lafaz ini telah dinyatakan sebanyak 33 kali dalam 15 surat.
Yang kelima, jika didahului dengan panggilan ya ayyuhan nas, wahai manusia, atau ya bani Adam, wahai anak Adam. Yang keenam, yaitu setiap surat yang diawali dengan fawatih atau aswar, itu dicirikan surat Makkiyah. Yang ketujuh, setiap surat yang mengandung kisah-kisah Nabi dan umat terdahulu kecuali kisah Adam dan Iblis yang disebutkan dalam surat Al-Baqarah dan Al-Madin adalah Madinah. Adapun ciri-ciri surat Madaniyah yang ada 4. Yang pertama yaitu surat Madaniyah didominasi oleh ayat-ayat yang panjang, baik surat Al-Baqarah, Ali Imran, Al-Maidah, dan An-Nisa. Itu didominasi atau ciri-ciri surat Madinah. Yang kedua yaitu Madaniyah didominasi oleh pembahasan mengenai masalah legislasi hukum ibadah, muamalah, sistem sosial, dan lain sebagainya. Yang ketiga yaitu jika didahului dengan panggilan ya ayyuhalladzina amanu, yang artinya wahai orang-orang yang beriman, itu adalah surat Madaniyah. Yang keempat yaitu surat-surat yang menyebutkan orang-orang munafik kecuali surat Al-Ankabut. Nah, kita sudah mempelajari ciri-cirinya atau pengertian dari Makkiyah dan Madaniyah. Nah, ini baru pokok atau faidahnya atau manfaatnya kita mengetahui Makkiyah dan Madaniyah itu apa aja sih? Yaitu dengan mengetahui Al-Makki dan Al-Madani bertambah keyakinan seseorang terhadap Al-Quran, bahwa ia disampaikan dari generasi dahulu kepada generasi sekarang yang dengan diinformasikan yang jelas, seperti ungkapan bahwa ayat ini diturunkan pada musim dingin atau musim panas, pada malam hari atau siang hari. Bila berita penyampaiannya begitu lengkap, maka tidak mungkin Al-Quran mengalami perubahan walaupun telah melalui masa yang begitu panjang. Adapun manfaatnya ada 5. Manfaat mengetahui surat Makkiyah dan Al-Madaniyah ada 5. Yang pertama yaitu untuk dijadikan alat bantu dalam menafsirkan Al-Quran. Yang kedua yaitu mengetahui metode yang dilalui oleh Al-Quran dalam ajakan atau dakwah Islam. Yang ketiga yaitu mengetahui sejarah hidup Nabi melalui ayat-ayat Al-Quran. Yang keempat yaitu mengetahui sejarah syariat agama beserta hukumnya. Yang kelima yaitu sebagai landasan dalam menentukan ayat yang manshud dan yang naskhi dalam Al-Quran. Baik, saya akan lanjutkan pembahasan yaitu nasikh dan manshub. Ada 5 poin dari pengertian nasikh dan manshub. Yang pertama yaitu pengertian nasikh dan manshub. Yang kedua yaitu syarat-syarat naskhi. Yang ketiga yaitu pembagian naskhi. Yang keempat yaitu pendapat ulama tentang nasikh dan manshub. Yang kelima yaitu ruang lingkup nasikh dan manshub dan hikmah adanya nasikh dan manshub. Yang pertama yaitu pengertian nasikh dan manshub. Secara etimologi, nasikh artinya pengubahan atau penghilangan atau penggantian atau pemindahan. Sesuatu yang menghilangkan, menghentikan, mengubah dan memindahkan disebut nasikh, sedangkan sesuatu yang dihilangkan, yang diubah disebut manshub. Secara terminologi adalah mengangkat atau menghapus dalil hukum syar'i dengan hukum syar'i yang lainnya. Sedangkan mansukh ialah hukum yang telah dihapus.
Nah, yang kedua yaitu syarat-syarat naskh. Ada 3 macam, yaitu hukum yang dinaskh berupa hukum syar'i. Yang kedua yaitu adanya hukum dalil. Yang ketiga yaitu terdapat 2 ayat hukum yang saling bertolak belakang dan tidak dapat dikompromikan. Yang ketiga yaitu pembagian naskh. Ada 4 macam pembagian naskh. Yang pertama yaitu naskh Al-Quran dengan Al-Quran. Yang kedua naskh Al-Quran dengan sunnah terbagi menjadi 2, yaitu naskh Al-Quran dengan hadis ahad. Yang kedua yaitu naskh Al-Quran dengan hadis mutawatir. Yang ketiga yaitu naskh sunnah dengan Al-Quran. Yang keempat yaitu naskh sunnah dengan sunnah. Terbagi menjadi 4, yaitu naskh mutawatir dengan mutawatir. Yang kedua yaitu naskh ahad dengan ahad. Yang ketiga yaitu naskh ahad dengan mutawatir. Yang keempat yaitu naskh mutawatir dengan ahad. Yang keempat berarti pendapat ulama tentang naskh dan manskh. Ada 2 pendapat ulama, yaitu naskh secara logika bukan secara syar'i. Naskh secara logika dan syara. Adapun dalil yang digunakan yaitu dalil nakli dan dalil akli. Nah, adapun ruang lingkup naskh dan manskh yaitu hukum diciptakan dengan hakikat tujuannya adalah agar terlaksananya subjek hukum secara konkret. Proses naskh yang terjadi pada bagian ketiga ini tergambar dalam 3 bentuk, yaitu yang pertama menaskh hukum yang sebelumnya telah ditetapkan dalam Al-Quran dengan menggunakan hadis yang telah dilakui kemutawatirannya. Yang kedua yaitu menaskh hukum sebelumnya telah ditetapkan dalam Al-Quran dengan menggunakan ayat Al-Quran. Yang ketiga yaitu menaskh hukum sebelumnya telah ditetapkan dalam Al-Quran dengan menggunakan Al-Quran yang lainnya. Setelah kita mempelajari pengertian menurut pendapat para ulama, nah kita itu ada hikmahnya. Semua itu ada hikmahnya. Di sini juga di dalam penjelasan naskh dan manskh juga pasti ada hikmahnya. Apa saja sih hikmahnya? Hikmah dari naskh dan manskh itu ada 5. Yang pertama yaitu menunjukkan syariat yang diajarkan oleh Nabi Muhammad adalah syariat yang paling sempurna. Yang kedua yaitu untuk kemaslahatan dan kebaikan umat Islam. Yang ketiga yaitu merupakan salah satu prakondisi yang amat penting bagi penafsiran Al-Quran. Yang keempat yaitu merupakan salah satu prakondisi terpenting untuk memahami dan menerapkan hukum Islam. Yang kelima yaitu menyinari perkembangan hukum Islam dan membantu memahami makna asasi dari ayat-ayat yang bersangkutan. Nah, segitu saja ya teman-teman. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.